Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Kota Salindri dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam menganalisis mobil bergerak menggunakan aplikasi software tracker. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas proyek. Tujuan pembuatan analisis ini yang pertama, membuat mobil mainan bertenaga angin. Kedua, menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara arah gaya kecepatan dan percepatan dalam satu dimensi. Yang keempat, menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Alat dan bahan. 1 buah solder digunakan untuk membuat lubang. Sebuah software tracker digunakan untuk menganalisis gerak mobil melalui udara. Yang ketiga, 1 buah botol bekas digunakan untuk membuat bodi mobil. Yang keempat, sedotan plastik 3 buah yang terdiri dari 1 sedotan panjang dan 2 sedotan kecil yang digunakan untuk membuat poros roda dan alat peniup udara ke balon. Yang kelima, tusuk sate 2 buah untuk membuat poros roda. Yang keenam, tutup botol 4 buah untuk membuat roda. Yang terakhir, balon karet 1 buah untuk membuat mesin atau pendorong. Next, timeline kegiatan. Pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021, saya melakukan download aplikasi sebuah software tracker. Hari berikutnya, hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, saya mengikuti workshop yang pada saat itu membahas tentang aplikasi tracker. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, saya mencoba menerapkan apa yang saya lihat pada saat workshop untuk memasukkan video tersebut. Pada hari berikutnya, Senin, tanggal 5 April 2021, saya melakukan analisis terhadap video saya yang sudah saya masukkan ke tracker. Selanjutnya, pada hari Selasa 6 April 2021, saya melakukan presentasi dan juga mengupload video di YouTube pribadi saya. Next, kita membahas tentang pelaksanaan proyek. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi software tracker pada komputer atau laptop. Yang kedua, bukalah tracker tersebut, lalu melakukan double klik shortcut tracker pada desktop komputer. Yang ketiga, masukkan video. Caranya, pilihlah menu file, lalu buka open file di bagian pojok kiri. Setelah itu, carilah login file video tentang gerak yang sudah kita simpan di PC atau laptop Anda. Next, memilih frame video. Setelah video yang kita masukkan telah berhasil, langkah selanjutnya adalah memilih bagian video yang mau kita analisis. Oleh karena itu, kita harus memotong bagian yang tidak diperlukan dengan cara play atau putar dulu videonya hingga kita bisa mengetahui video mana yang perlu dianalisis. Pada bagian pojok kiri bawah terdapat angka berwarna merah untuk menunjukkan bilangan frame. Selama video diputar, perhatikan angka-angka pada bagian tersebut. Lalu, tentukan pada frame keberapa video akan dimulai. Pada frame keberapa juga akan diakhiri. Untuk kepentingan analisis,
Setelah itu, klik ikon clip setting atau gambar negatif film. Lalu tuliskan angka pada start frame dan end frame. Selanjutnya, kalibrasi panjang. Langkah selanjutnya adalah memberi definisi panjang sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa saat melakukan proses perekaman, gantilah angka 100.0 menjadi 1.000. Lalu pindahlah ujung-ujung garis biru tersebut pada ujung-ujung penggaris 1 meter pada tampilan video. Melalui cara ini, kita telah mengkalibrasi panjang penggaris tersebut sebesar 1 meter. 7. Masukkan sumbu koordinat. Buatlah koordinat Kartesian sumbu X dan Y pada ruang kerja. Klik ikon koordinat akses. Maka pada ruang kerja akan muncul dua buah garis berwarna ungu yang saling memotong secara tegak lurus sebagai koordinat posisi benda. Lalu geserlah koordinat tersebut dengan meletakkan titik asal 0,0 pada bagian objek atau bola saat pada frame start. Setelah berhasil, sembunyikan koordinat dengan cara klik sekali lagi pada ikon koordinat akses. Langkah selanjutnya, kita membuat point mass. Definisikanlah massa benda dengan cara klik ikon create, lalu point mass hingga muncul box bertulis. Langkah selanjutnya, membuat jalur gerakan benda. Ada dua teknik yang bisa kita pilih, yaitu teknik manual dan teknik otomatis. Teknik manual, tekan tombol shift pada keyboard, kemudian pada saat yang sama arahkan kursor di atas permukaan objek, lalu tekan klik kiri. Saat kemudian objek akan melangkah ke frame berikutnya. Lakukan gerakan ini terus-menerus hingga sampai pada frame terakhir. Jika langkah ini sudah dilaksanakan, maka di layar samping kanan secara otomatis akan muncul grafik dan tabel waktu dan posisi. Berikut adalah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. Hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat pula gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda tersebut. Berikut grafik antara gaya dan usaha. Selanjutnya, hubungan antara gaya dan usaha. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Usaha terjadi karena terdapat sebuah gaya, sehingga gaya mempengaruhi besarnya usaha. Grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Oke, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Massa mainan akan berpengaruh dengan laju mainan, di mana semakin ringan massa mainan, maka energi yang diterima akan semakin besar. Semakin banyak udara yang ada di dalam balon, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan, dan mobil akan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Namun, jika udara yang ada di dalam balon tersebut sedikit, maka energi yang dihasilkan akan sedikit, dan juga mobil akan bergerak lambat. Hal ini membuktikan bahwa hubungan besaran gaya yang diberikan kepada suatu objek maka akan mempengaruhi kecepatan benda tersebut.